Bayangkan jika saya melompat ke dalam mesin waktu, mengaturnya kembali ke tahun 2018, dan menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu Anda bahwa seorang komedian akan mengizinkan Vladimir Putin mengadakan parade di Moskow pada tahun 2026. Pada awalnya, Anda mungkin akan mengira itu hanya lelucon. Lagi pula, saya bilang seorang komedian yang memberikan izin itu. Lalu, pada tahun 2020, Anda mungkin akan sangat marah karena saya tidak menggunakan mesin waktu saya untuk menghentikan pandemi gila itu. Lalu, pada tahun 2022, Anda akan semakin marah karena saya tidak menggunakan mesin waktu saya untuk menghentikan invasi itu sendiri. Tapi akhirnya, ketika tahun 2026 tiba, Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Rusia mengadakan parade hari kemenangan tahunannya hari ini. Dan karena Zelensky begitu murah hati untuk mengizinkannya, saya pikir kita bisa meluangkan beberapa menit hanya untuk menyaksikan pemandangan indah dari acara tersebut. Jadi, diselingi dengan cuplikan parade yang menyenangkan, yang entah kenapa masih tampaknya direkam dalam resolusi 720p. Mari kita bahas bagaimana kita sampai pada gencatan senjata sementara ini, mengapa itu dianggap kredibel, dan bagaimana Ukraina sudah memanfaatkan kerentanan keamanan parade meskipun ada kesepakatan gencatan senjata di detik-detik terakhir. Untuk memulai, kita harus meninjau apa yang terjadi. Selama sekitar 1 bulan terakhir, Rusia telah khawatir tentang keamanan kampanye propagandanya sekaligus perayaan tahunan atas kemenangan Uni Soviet melawan Nazi Jerman dalam Perang Patriotik Besar. Itulah yang terjadi ketika pertahanan udara Anda belum berhasil menghentikan drone Ukraina selama berbulan-bulan. Akan dibahas lebih lanjut tentang drone Ukraina itu sebentar lagi. Menghadapi dilema ini, Rusia mengumumkan gencatan senjata sepihak untuk tanggal 9 Mei. Ukraina mencatat bahwa Anda tidak bisa begitu saja mengumumkan gencatan senjata kapanpun itu menguntungkan bagi Anda, terutama ketika Anda sudah tidak lagi mengatur tempo perang di Moskow. Ya, itu memang kalimat yang aneh yang baru saja saya ucapkan, tapi saya benar-benar bermaksud seperti itu. Zelensky kemudian mengumumkan bahwa gencatan senjata bisa dimulai pada 6 Mei dan terserah Rusia untuk mematuhi ketentuannya hingga 9 Mei jika mereka ingin mengadakan parade dengan damai. Rusia langsung terus menembak tepat saat versi gencatan senjata Ukraina dimulai, sehingga semua mata pun beralih ke lapangan merah menunggu untuk melihat apa yang mungkin akan diledakkan beberapa hari kemudian. Seiring berjalannya minggu, tampaknya Kremlin mulai khawatir bahwa sesuatu benar-benar bisa terjadi. Jadi, pertanyaannya menjadi, bagaimana cara keluar dari situasi tersebut? Sekarang, bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? Yang Anda butuhkan adalah seseorang yang bisa menjadi penengah situasi dan memiliki kekuatan militer untuk menunjukkan komitmen terhadap perdamaian. Dan akhirnya, kita mendapatkan gencatan senjata yang ditengahi oleh Trump, dengan syarat yang sangat berbeda tergantung pada siapa yang Anda tanyakan. Di Truth Social, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata ini akan berlangsung selama 3 hari hingga 11 Mei dan mencakup semua aktivitas tempur. Zelensky malah mengumumkan gencatan senjata yang hanya terbatas pada parade saja. Dan jika ada yang masih ragu, dia dengan baik hati menyertakan koordinat GPS untuk lapangan merah agar memastikan tidak ada yang menyerang area tersebut. Sekali lagi, inilah koordinat yang seharusnya tidak boleh diserang, dan dia benar-benar serius soal itu. Dan bahkan jika dia benar-benar serius dengan maksudnya, siapapun yang ingin mematuhi permintaan itu dengan niat buruk tahu persis apa yang harus diserang tepat di luar zona terlarang. Juga perhatikan aksi trollingnya. Zelensky memutuskan untuk mengizinkan Rusia mengadakan paradenya, yang saya ucapkan terima kasih kepadanya, supaya saya tetap mendapatkan cuplikan yang saya butuhkan untuk sisa tahun ini. Ternyata parade itu memang berlangsung tanpa insiden, dan gencatan senjata tampaknya tetap berlaku di luar lapangan merah sepanjang malam hingga pagi sebelumnya. Bagaimanapun, jika membaca yang tersirat, saya ragu Ukraina percaya bahwa Rusia akan berkomitmen pada gencatan senjata di luar kepentingan sempitnya untuk mengadakan parade. Itulah sebabnya, Ukraina hanya berkomitmen pada waktu dan lokasi parade tersebut. Sementara itu, Trump ingin melebih-lebihkan kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Oleh karena itu, menurutnya, gencatan senjata dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Manfaat nyata yang diterima Ukraina untuk beberapa jam ketenangan adalah pertukaran 1.000 tawanan perang. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh tertutupi oleh hal-hal konyol dari situasi lainnya, karena mereka adalah orang-orang nyata dengan keluarga nyata. Sementara itu, semuanya tetap kredibel, setidaknya selama parade berlangsung, karena Amerika Serikat dapat mensyaratkan dukungan yang tersisa untuk Ukraina berdasarkan kepatuhan Kiev.
Sejauh yang kita tahu, Amerika Serikat masih memberikan informasi intelijen tentang lokasi sistem pertahanan udara Rusia. Lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. Selain itu, Ukraina juga menerima persenjataan Amerika melalui pembelian dari mitra NATO. Sekarang, perang dengan Iran kemungkinan telah mempengaruhi nilai dari masing-masing kontribusi tersebut. Kita tahu bahwa Gedung Putih secara terbuka telah memperingatkan bahwa pembelian oleh negara-negara Eropa kemungkinan akan tertunda, karena Amerika Serikat memprioritaskan untuk mengisi kembali gudang-gudangnya sendiri setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya selama perang. Perang, omong-omong, yang katanya masih belum dimulai kembali meskipun sudah beberapa hari Amerika Serikat dan Iran saling baku tembak. Kemungkinan juga benar bahwa analis intelijen Rusia telah dialihkan ke bagian Iran, sehingga informasi langsung untuk Ukraina mengenai pergerakan Rusia menjadi lebih sedikit. Bagaimanapun juga, Ukraina pasti ingin melindungi keselamatan jangka panjang jalur dukungan tersebut. Jadi, secara terang-terangan, melanggar ketentuan gencatan senjata hari kemenangan tidak akan disarankan. Di sisi lain, soal kredibilitas komitmen Rusia lebih sederhana. Saat saya mengatakan itu, saya sadar betapa jarangnya saya mengklaim bahwa komitmen Rusia itu kredibel. Tapi beginilah kenyataannya. Jika Moskwa melanggar ketentuan perjanjian, maka Ukraina tidak akan merasa berkewajiban untuk terus mengizinkan parade itu berlangsung dengan aman. Saya rasa ini adalah tanda positif terkait arah penyelesaian nyata dari perang dibandingkan alternatifnya. Tapi saya belum akan mulai membuat rencana pensiun. Namun, ada sesuatu yang kurang dari percakapan itu. Dan maksud saya benar-benar kurang, karena berita gencatan senjata bahkan tidak muncul di segmen utama berita malam Amerika Serikat. Saya rasa itu menunjukkan tingkat kelelahan terhadap isu gencatan senjata di Barat saat ini. Bagaimanapun, yang hilang dari pembicaraan itu adalah kenyataan bahwa kerusakan sudah terjadi. Kesepakatan gencatan senjata baru tercapai di detik-detik terakhir, jauh setelah Rusia sudah harus merencanakan parade tanpa adanya gencatan senjata. Dari sisi propaganda, Kremlin mengurangi skala parade tahun ini dan tidak menampilkan alutsista darat. Sebagian karena alasan keamanan, dan sebagian lagi karena negara tersebut kekurangan perlengkapan cadangan. Karena tidak ada perlengkapan militer yang nyata, mereka malah memutar rekaman perlengkapan militer yang diduga digunakan di dekat garis depan. Dan sekarang ketika saya menunjukkan kepada Anda brawl yang mereka tayangkan selama parade, saya dipaksa untuk menghadapi pertanyaan filosofis apakah penggunaan rekaman itu secara teknis membuatnya menjadi kro. Secara kurang filosofis, saya rasa mereka bahkan tidak ingin tank T-34 era Perang Dunia II tampil seperti biasanya setiap tahun, agar tidak menarik perhatian lebih pada tidak adanya perlengkapan militer modern. Bahkan pidato Putin tidak memuat seruan penyemangat yang sudah diperkirakan terkait operasi militer khusus tersebut. Ada penyebutan singkat tentang bagaimana tentara Rusia sedang menghadapi kekuatan agresif yang dipersenjatai dan didukung oleh seluruh blok NATO. Sebuah klaim yang menarik mengingat Perdana Menteri Slovakia hadir dalam acara tersebut. Namun meskipun pihak lawan didukung oleh seluruh blok NATO, entah termasuk Slovakia atau tidak, para pahlawan kita tetap maju. Tentu saja, bagian terakhir itu juga tidak sepenuhnya benar. Pemantau garis depan baik menunjukkan situasi di lapangan yang statis atau bahwa Ukraina telah membuat beberapa kemajuan selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, para pejabat asing yang hadir bukanlah tokoh-tokoh penting dari Western Counter Coalition ditambah Slovakia, melainkan lebih seperti siapa saja yang sedang bosan di akhir pekan bulan Mei. Dari sisi praktis, Rusia harus mulai memindahkan sistem pertahanan udaranya ke Moskow beberapa hari yang lalu. Sesuai dengan itu, Ukraina sudah memanfaatkan celah di wilayah lain. Tanggal 7 Mei dan 8 Mei tampaknya menjadi tanggal target utama yang kemungkinan diwarnai serangan drone terbesar kedua yang dilakukan Ukraina sejak perang dimulai. Tampaknya hampir semua yang ada di bagian barat Rusia menjadi target, termasuk Moskwa sendiri, kilang minyak, dan Yaroslavl. Sebuah pusat pengendalian lalu lintas udara dan fasilitas penelitian di Rostov, sesuatu di Perm, dan mungkin sebuah gedung FSB di Chechnya. Itu di luar serangkaian serangan lain yang terjadi sebelumnya di minggu ini, termasuk Flamingo yang bermigrasi ke sebuah pabrik yang memproduksi peralatan navigasi di Republik Chuvash. Kemungkinan besar tingkat serangan Ukraina akan menurun dalam beberapa hari ke depan. Pertama, karena Ukraina kemungkinan besar mengerahkan persediaannya lebih awal untuk memanfaatkan situasi, dan kedua, karena pertahanan udara Rusia akan kembali ke posisi yang lebih strategis. Namun pertahanan udara Rusia secara keseluruhan tetap menjadi target utama bagi Ukraina.
Dan jika Kremlin tidak dapat membalikan tren ini, arah jangka panjang perang udara akan mengarah pada kerugian ekonomi yang lebih besar lagi bagi Rusia. Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Ini benar-benar adalah gencatan senjata yang paling konyol. Posisi ASE memungkinkan syarat minimal dari gencatan senjata itu menjadi kredibel. Dan pada saat gencatan senjata dimulai, Ukraina sudah memperoleh sebagian besar keuntungan yang bisa didapatkan. Sementara itu, Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat lagi dengan membaca salah satu dari 2 buku ini tentang asal-usul perang tersebut. Periksa deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang buku-buku tersebut. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.